Jadi yang menampakkan diri dengan rupa asli itu siapa? Dia juga gitu ya. Tuhan kan? Iya. Jadi Nabi Muhammad bertemu Tuhan dalam wajah yang asli. Iya. Wajah yang asli itu seperti apa Tuhan itu gitu kan? Waktu dia Mi'raj. Apakah dia bertemu Tuhan dalam bentuk wajah? Kita akan mengawali dengan Isra Mi'raj. Nah, Mas Sony, Bang Dam itu ada kalimat gini kan, atiullah wa ati Rasul gitu ya. Kita mengikuti Rasul gitu. Kalau Nabi Muhammad puasa, kita puasa. Nabi Muhammad sholat, kita sholat. Tapi kalau di yang satu ini nih, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kita biasanya diem gitu. Kan suruh ngikutin ya. Gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu nih. Kalau Nabi Muhammad melakukan, berarti dicontohkan untuk kita juga melakukan. Nah, ini akan sangat menarik pembahasan ini. Sekali lagi, buka pendengaran, penglihatan dan hati, dan yang paling penting mari kita sama-sama mengosongkan gelas agar apapun yang kita diskusikan menjadi sebuah pelajaran dan hikmah untuk kita semua. Mas Sony, gimana Mas? Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Topik ini kita bahas mengenai Isra Mi'raj karena di episode sebelumnya sebut tuh Isra Mi'raj. Coba kita bahas sedikit ya. Tentu saja nanti pada saat pembahasan yang ayat ini nanti di 17 ayat 1 kita akan bisa lebih dalam nih. Incep-incep dulu ya. Boleh dibuka Kang Abu surat 17 ayat 1 ya. Oke. Surat 17, suratnya juga udah Al-Isra gitu ya, spesifik nih. Isra itu artinya perjalanan. Perjalanan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi di situ ada kata-kata hambanya. Jadi artinya kalau kita merasa sebagai hamba Allah, sebenarnya ayat ini ayat untuk mengajak bahwa kita semua bisa loh mengalami ini gitu. Karena ini bukan cerita sejarah hanya untuk Nabi Muhammad saja, karena disebut situ hambanya. Jadi hambanya yang sudah memenuhi kodarnya atau ukuran dari ukuran ya, maka dia akan mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj ini gitu. Jadi artinya apa sih Isra Mi'raj itu? Isra itu artinya perjalanan. Tentu saja pada waktu itu diceritakan misalnya Nabi Muhammad keluar dari rumahnya lalu naik pesawat namanya Buraq ya ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dia setelah itu di Masjidil Aqsa katanya sholat bareng, lalu kemudian dia naik ke atas Sidratul Muntaha untuk menerima salah satunya menerima perintah sholat gitu ya. Lalu kemudian ketika ditanya seperti apa, ternyata dia bisa jawab di perjalanan ada kafilah dan sebagainya mau akan datang sebagainya. Sebenarnya Isra itu perjalanan non fisik sih sebenarnya. Di perjalanan dari diri kita yang lebih tinggi untuk menempuh perjalanan fisik gitu ya. Bukan perjalanan fisik gitu loh. Jadi dan yang ketika disebut sebagai di situ Al-Haram, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah simbol gitu. Simbol, ada hakikat di balik itu ya. Jadi misalnya di situ disebut hambanya, berarti kita semua bisa mengalami itu. Yang kedua di situ adalah Haram. Masjidil Haram itu artinya adalah tempat sujud yang suci gitu, bebas dari kotoran. Nah, kemarin kita udah bahas bahwa Baitullah yang sejati ada di dalam hati. Baitullah ada di sekelilingnya, ada Masjidil Haram. Jadi hati yang dalam proses disucikan. Ketika hati itu terjadi pensucian dari semua kotoran, dari semua konsep, dari semua batasan dan sebagainya, maka hati itu memperjalankan kita. Di situ tulisannya juga bukan Maha Suci Allah yang telah membuat hambanya berjalan, tapi diperjalankan, memperjalankan hambanya. Jadi hambanya tuh nggak kemana-mana, tapi diperjalankan gitu, bukan usaha dia sendiri gitu. Berarti Allah yang sedang memperjalankan dia. Yang diperjalankan non fisik yaitu kesadaran dari Masjidil Haram yang suci itu ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di situ perlambang karena setahu saya sih pada waktu itu Masjidil Haram itu belum secara fisik itu belum seperti masjid seperti itu. Masjidil Aqsa juga kan Khalifah Umar ya. Jadi belum secara fisik, mungkin tandanya udah ada, tapi belum secara fisik disebut sebagai masjid buat tempat sholat gitu. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad kan Masjid Kuba gitu.
ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu artinya tempat yang jauh atau yang terjauh gitu. Aqsa dalam bahasa itu artinya terjauh. Nah, apa sih hakikat dari sini? Kalau menurut Al-Ghazali, apa sih yang terjauh itu? Itu katanya yang terdekat itu adalah kematian. Yang berat adalah memegang amanah. Yang paling besar adalah nafsu. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Yang paling tajam adalah mulutmu gitu. Yang paling jauh adalah masa lalu gitu. Jadi artinya Al-Ghazali bilang bahwa Al-Aqsa itu artinya masa lalu kamu yang paling jauh gitu. Artinya apa? Kalau kita belajar mengenai perjalanan hidup dari diri kita yang sejati, roh kita itu, maka kita dibawa ke masa lalu kita yang dulu gitu. Untuk bisa menyadari, dapat kesadaran yang lebih tinggi bahwa hidup ini nggak cuma sekarang hidup yang sekarang ini snapshot dari rangkaian kehidupan, babak-babak drama kehidupan yang berchapter-chapter gitu ke masa lalu gitu, sampai dengan kehidupan yang pertama kali. Makanya waktu itu Nabi Muhammad bilang, aku waktu Isra bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya gitu. Nah, bagi teman-teman sekalian coba dilihat tuh cerita mengenai, atau kita cerita mengenai, saya cerita bicara tentang Alif Lam Mim gitu. Bahwa di situ ada utusan Tuhan yang terdiri dari energi-energi atau roh-roh yang menyatu di Alif, Lam, Mim, Ya, Sin, dan sebagainya gitu ya. Jadi masa lalu Nabi Muhammad secara energi, roh itu dia bisa memahami perjalanan hidup dari utusan-utusan nabi-nabi yang sebelumnya. Sehingga ketika dia ditanya, dia bisa menceritakan kembali sebagai sebuah pengalaman gitu ya. Apakah Nabi juga melakukan bereinkarnasi? Itu bukan reinkarnasi seperti yang kita ketahui kalau untuk utusan Tuhan atau Nabi ya, tapi dalam rangka pengutusan gitu. Sehingga energinya tuh, rohnya tuh sama gitu sebenarnya, ada kesamaan di situ gitu. Sehingga dia bisa mengalami kembali. Jadi dia bisa mengalami hidup-hidup sebelumnya dan dia mengajak kita untuk mengalami pengalaman yang sama. Itu yang pertama tentang Isra. Jadi perjalanan ke masa lalu. Lalu setelah menjalani kesadaran bahwa hidup kita ini berulang-ulang, kita akan dibawa baru ke kesadaran Mi'raj gitu. Nah, kesadaran Mi'raj itu ada di surat 53 ayat 1 sampai 18. Coba dibaca kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Najm 1 sampai 18. Ya. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Sebenarnya kata-kata Muhammadnya nggak ada ya. Situ, kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Kata-kata Jibril juga nggak ada. Ya. Di situ adanya Sadidul Quwah, yang maha kuat. Siapa yang maha kuat itu? Ya Tuhan itu sendiri. Allah itu sendiri. Yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu dalam kurung menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sebenarnya di sini nggak ada Jibrilnya sih. Ya. Jadi yang menampakkan diri dengan rupa asli itu siapa? Dia juga gitu ya. Tuhan kan? Iya. Jadi Nabi Muhammad bertemu Tuhan dalam wajah yang asli. Iya. Wajah yang asli itu seperti apa Tuhan itu gitu kan? Waktu dia Mi'raj. Apakah dia bertemu Tuhan dalam bentuk wajah? Karena di surat 603 dibilang dia itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Ya. Tapi dia maha melihat. Berarti bukan wajah yang seperti kita bayangkan. Tetapi muka gitu lah. Bukan. Tapi wajah yang asli. Jadi yang sebenar-benarnya Tuhan gitu. Bukan yang ada di otak kita gitu. Wujud sebenar-benarnya gitu. Makanya disebut Sidrah al-Muntaha. Yang artinya Sidrah itu kesadaran. Muntaha itu yang paling tinggi gitu. Ketika kita sampai ke kesadaran paling tinggi, kita berjumpa dengan Allah dengan sebenar-benarnya gitu. Kira-kira gitu. Terus